istilah hijab syar'i. Apakah memang perempuan harus berhijab syar'i? Kalau memang ada hijab syar'i, tentu ada hijab non syar'i. Jadi tip bagaimana memilih hijab bagi perempuan, apakah memang harus panjang? Jadi kalau harus kadang-kadang kan ada yang panjang, tapi tetap ternyata walaupun panjang lebih ada yang terlihat. Oh, ada yang terlihat. Yang jelas saja, ini kurang jelas nih sama dia ini. Iya baik. Takut. Pertanyaannya, apakah rambut perempuan itu kategorinya aurat sehingga haruslah kita tutup bila keluar rumah begitu? Lalu bagaimana cara menutupnya kalaulah itu adalah wajib begitu? Sebagaimana tertera dalam berbagai kutubul madhab minal madhahibil mu'tabarah, bahwa aurat perempuan itu kalau dalam madhab Syafi'i cukup yang mu'tamad, itulah yang orang menutup semuanya, seluruh badannya. Kitab yang kecil aja Safinatun Najah dibilang wa auratul mar'ati indal ajanibi jami'u badaniha. Itu Safinah yang kecil. Auratnya perempuan di mata orang lain seluruh tubuh, hatalah disuruh pakai niqab. Itu yang mu'tamad. Tapi ada di antara pendapat, dan ini yang dipakai pada akhirnya Imamul Bajuri sebagai tokoh madhab Syafi'i di dalam Hasyiatul Bajuri ala Ibn Qasim Al-Ghazi sebagai rektor Al-Azhar kalau tidak salah ke-19. Imamul Bajuri, kakek guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi mengaji diantaranya kepada Syed Ahmad dan Nahrawi, beliau kepada Imamul Bajuri di dalam sanad fiqihnya Syekh Nawawi Al-Bantani kepada Imam Syafi'i. Itu wajah enggak apa-apa lil muamalah, kelihatan. Yang kalau bahasa orang canda, kalau ditutup curang dia ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Nah begitu. Kalau nuker barang keliru, bener nggak yang tadi curang kalau ditutup begitu. Tapi Imamul Bajuri sesuai dengan dalam madhab Abu Hanifah itu wajah boleh terbuka, sebagaimana di dalam tafsir wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha pada surat An-Nur. Tidak boleh menampakkan perempuan itu kecuali yang nampak saja. Pada tafsir-tafsirnya seperti tafsir Imamul Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau tafsir At-Tabari atau Ibnu Katsir lah yang kecil. Itu Ibnu Abbas pada mengutip daripada riwayat Ibnu Abbas dan Sayyidatuna Aisyah, al-wajhu wal kafan, wajah dan dua telapak tangan. Sehingga rambut pun masuk dalam kategori aurat yang wajib untuk ditutup perempuan itu. Begitu. Maka kemarin disinggung waktu main ke pasar Lembang ada dua ayam. Ada ayam yang kelihatan mua-muanya, ada yang ayam yang palanya tertutup, pahanya tertutup. Ternyata ayam yang kelihatan mua-muanya ayam mati. Ayam yang masih ketutup ayam hidup, ayam aja paha. Maka kita orang hidup kudu ditutup palanya juga begitu. Itu begitu. Begitulah di dalam kitab-kitab madhab baik Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali berbicara tentang rambut perempuan. Rambut perempuan wajib ditutup. Cuman orang kontemporer lah dari aliran sebagian yang sekuler ini rambut tidak termasuk
aurat, jadi rambut boleh untuk dilihat. Ini belakangan baru muncul, tapi dalam kitab-kitab Mu'tabarah tidak ada. Semuanya rambut adalah aurat bagi perempuan. Bila kemudian kita melihat ada gambar-gambar istrinya kiai, rambutnya nggak ditutup, foto-foto jadul, begitu. Ini kita nggak bisa menjas dari foto menjadi sebuah hukum, karena itu kasus. Artinya bisa saja sebetulnya foto itu di rumah bersama anak cucunya. Emang juga ada anak, ada juga cucu, sekeluarga doang, kan nggak apa-apa boro rambut. Kalau sama mahram dada aja kelihatan sama anak-anaknya, boleh saja begitu. Yang kemudian itu foto diupload menjadi sebuah gambaran, ini istrinya kiai nggak pakai kerudung. Ya, kita nggak bisa menjas begitu. Kita harus husnudzon, itu foto bisa saja bersama mahram, begitu, bisa saja begitu, karena kita kan nggak ngelihat kejadiannya, begitu. Bisa saja, nggak boleh dijadikan dasar hukum. Membolehkan belum tentu bunyai itu seperti demikian, itu kan gambar saja, begitu. Seperti demikian. Oleh karena itu wajiblah kita untuk menutup daripada rambut kita. Dengan apa menutup? Nih, ya itulah yang orang disebut jilbab, bahasa Indonesianya kerudung. Sampailah belakangan dengan judul hijab syar'i. Ini kan bahasa-bahasa. Ditutuplah dia semuanya, yang penting wajah dan dua telapak tangan itu kelihatan. Masih banyak pendapatnya. Lalu bagaimana ini? Ini mau berbicara dengan pakaian ketat, maka ditutuplah yang panjang yang tidak melihatkan lekuk tubuhnya. Maka muncullah istilah syar'i, jangan jilbabnya segini doang, yang akhirnya kemana-mana kelihatan. Itulah ditutup yang panjang supaya tidak melihatkan bentuk daripada dia punya tubuhnya. Ini bab lain, ini tidak terkait di hijabnya, tapi terkait pakaiannya. Ini dia wajiblah dia menutup supaya tidak menonjolkan sesuatu yang melihatkan daripada lekuk tubuhnya. Oleh karena itu adalah muncul hijab syar'i, ya boleh saja, ya tentu bakal muncul karena ada qaid syar'i. Apakah ada hijab yang ghair syar'i? Ya bisa saja. Kalau cuman menutup atas doang, pala mau memang pakai hijab, tapi badannya enggak ada kemana-mana, bahkan bajunya belekannya jadi buka di sininya. Ini lain cerita yang kaya-kaya begitu. Jadi wajiblah perempuan itu untuk menutup daripada auratnya manakala dia ketemu orang lain. Dan musibah besar di akhir zaman ini, banyak perempuan yang rambutnya tidak ditutup dengan pakaian yang jauh dari tuntunan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah joki itu, Indonesia ini dulu dijajah Belanda cukup lama, 350 tahun, cukup lama. Para pejuang berhasil, cuman kata ini masih ada yang kurang. Dulu dibedakan antara perempuan pribumi dengan perempuan Belanda. Kalau pribumi pakai abaya, pakai kebaya kata kita. Kalau dia Belanda disebut nyonya menir, pakai pakaian pendek dengan rok yang pendek. Sedang rok pendek, rok itu ya beda-beda tipis sama pesawat terbang. Kalau pesawat terbang makin tinggi makin nggak kelihatan. Kalau rok makin tinggi
mangkinan kelihatan. Jangankan yang kagak ngaji, yang tukang ngajinya aja demen banget. Ya Allah, itu begitu. Maka pada waktu penjajah ini mengusir, pejuang ini mengusir penjajah, yang kabur penjajahnya doang, pakaiannya dipakailah oleh anak-anak pribumi. Itulah yang terjadi, gitu, yang terjadi. Oleh karena itu berhijablah dia, karena ini adalah aturan-aturan agama. Ada apa ini dalam aturan berhijab ini? Tidak lebih Islam itu untuk menjaga kehormatan perempuan, menjaga supaya tidak timbul pemerkosaan, supaya tidak timbul pelecehan, supaya tidak timbul orang-orang. Jangan dipancing. Enggak dipancing aja pengen mancing tuh orang laki, dipancing ya mau dia. Kata dia, kucing dikasih apa? Ikan caplok, katanya. Ini yang kemudian harus difahami. Oleh karena itu, berhijablah dengan hijab yang benar, sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh agama. Adapun kalimat yang muncul hijab syar'i ini kan model fashion saja. Enggak begitu juga enggak apa-apa. Yang penting mah menutup aurat, dan ini berbicara pakaian ini. Pakaiannya tentu jangan yang super ketat-ketat. Sayyidatuna Asma ditegur oleh Rasulullah SAW. Saudara Sayyidatuna Isa, Asma kamu ini udah gede, enggak boleh begini pakaiannya. Jadi diatur oleh Islam. Hendaklah kita muslimah mengamalkan ajaran agama. Inilah tingkat peradaban yang paling tinggi, seperti apa yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bila ada dua permen, yang satu terbuka, yang satu tertutup, dibuang di lantai, mana yang mau diambil? Maka tertutup ini menghinakan atau memuliakan? Memuliakan. Paham? Ya udah, kalau udah paham, wallahu a'lam bishawab. Baik.